Awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat horor dimanapun kalian berada, baik di alam nyata maupun alam gaib. Balik lagi di channel Awas di Belakang bersama gue, Didit Galaraka, yang bakal bawain cerita-cerita horor yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Sebelumnya mohon maaf nih, sekitar 2 minggu setelah sekian lama gue baru bisa upload sekarang. Tapi khusus buat kalian, gue usahain bakal terus upload cerita-cerita yang lebih menyeramkan lainnya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi seputar kejadian-kejadian mistis atau horor, ceritanya bisa kalian kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau DM ke akun Instagram gue di @ai_permadi. Bisa berupa format rekaman suara kalian atau cerita tertulis. Oke, mendengar kata sekolah, mungkin yang terbesit di benak kita yaitu keseruan pas belajar, diceng-cengin sama teman sekelas, males ketemu guru killer, atau pengen buru-buru ke kantin pas kita udah ngerasa lapar di jam pelajaran. Kangen gak tuh yang udah pada lulus? Atau malah gak kangen sama sekali gara-gara ada masa lalu yang buruk sama mantan? Lupain aja lah ya. Tapi di balik itu semua, ada satu hal di sekolah yang gak luput dan selalu jadi pembahasan, yaitu tentang cerita horor yang ada di sekolah itu. Biasanya yang jadi pembahasan itu, yang jadi penasaran itu buat kita yaitu seberapa seremkah sekolah itu, atau ada cerita serem apa di sekolah itu, atau bahkan jangan-jangan sekolah itu menyimpan sejarah yang kelam kayak bekas makam, bekas rumah sakit, atau yang lain-lain deh yang berhubungan sama dunia mistis. Biasanya pembahasan itu gak pernah kelar sampai kita lulus pun, bener gak? Nah, semua itu berhubungan sama cerita yang bakal gue angkat di episode kali ini. Cerita dari seorang narasumber yang bernama Jayus, yang secara gak sengaja ketemu sama sosok serem di sekolahnya waktu dia duduk di bangku SMP di kota Bandung. Kejadian itu ngebuat Jayus jadi punya masalah berkepanjangan. Apa tuh? Penasaran kan? Gimana cerita selengkapnya? Siapin camilannya, pakai headset kalian atau earphone-nya, gak perlu lama-lama lagi. Jadi ini dia ceritanya. Halo Bang Didit, halo juga. Halo juga buat kalian para sobat horor. Kali ini izinin aku buat nyeritain pengalaman seremku di channel Awas di Belakang ini. Aku Jayus. Saat ini aku udah jadi karyawan di salah satu perusahaan retail di kota Bandung. Pengalaman seremku ini udah termasuk lama banget sih. Waktu aku masih duduk di kelas 2 SMP. Itu sekitar 12 tahun lalu. Lama banget kan? Tapi karena mungkin saking seremnya, jadi aku tuh gak bisa lupain sama sekali sampai sekarang. Aku itu termasuk orang yang super penasaran sama hal mistis. Jauh sebelum aku SMP, masih SD lah, aku pernah bela-belain uji nyali sendirian di belakang rumah kakek waktu aku mudik lebaran ke sana. Waktu itu aku terinspirasi sama satu acara yang namanya Masih Dunia Lain.
Kalian ingat mungkin ya? Ya penasaran aja sih sebenarnya. Hasilnya dari uji nyali amatiran itu paling yang aku dapet cuman suara-suara aja, kayak suara meja digeser, suara dinding dipukul-pukul. Masih seputar suara, bukan kayak yang aku alami waktu aku SMP ini. SMP aku tuh bukan sekolah yang ada persis di pinggir jalan gede, tapi kita harus masuk dulu ke jalanan kecil sekitar 2 atau 3 kilometeran dari sana, baru bangunan SMP ku itu kelihatan. Di sekeliling sekolahku itu banyak banget rumah-rumah warga, tapi bukan berarti semuanya dikelilingin sama rumah. Ada satu spot yang bersebelahan sama kebun warga, yaitu ruang TU atau tata usaha. Dan kebun itu kebun yang lumayan lebat banget. Nah, jadi kejadiannya waktu aku baru naik ke kelas 2. Waktu itu ada pergantian kepala sekolah. Itu diumumkan waktu kita semua pada upacara bendera di hari Senin. Jadi yang sebelumnya sama yang namanya Pak Damar, sebut aja namanya gitu ya, itu udah aku samarin. Pak Damar ini diganti sama Ibu Mary. Ibu Mary ini juga nama samaran ya. Aku khususnya gak terlalu mempermasalahkan sama pergantian itu. Tapi setelah makin lama kepala sekolah dipegang sama Bu Mary, kok aura sekolah itu jadi mencekam gitu. Contohnya gini aja. Yang biasanya aku kalau ke toilet itu biasa aja, tiba-tiba merinding dan suka ngerasa ada yang merhatiin di setiap sudut. Awalnya aku pikir emang mungkin kepekaan aku yang meningkat, tapi kok ternyata bukan aku aja yang ngerasa, tapi juga teman-temanku yang lain. Malah satpamnya aja nih bilang kalau semenjak pergantian kepala sekolah itu, makin hari makin banyak kejadian mistis. Kata Pak Satpam, dia pernah ngelihat ada sosok hitam gede yang duduk di pojokan toilet siswa. Otomatis itu jadi ide buatku ngadain eksplorasi lah istilahnya bareng teman-teman waktu acara persami. Bukannya apa-apa, aku mikirnya dulu pengen ngebuktiin aja itu bener apa enggak gitu kan. Karena yang aku alami selama eksplorasi dan uji nyali itu cuma seputar suara aja, kayak yang tadi aku bilang. Oke, tibalah di acara persami. Kita langsung aja masuk ke acara di mana aku bareng teman-temanku, sebut aja Opik, Ferry, sama Dadan, ngejalanin eksplorasi mistis kecil-kecilan lah. Kebetulan Dadan ini termasuk panitia yang bisa diajak kerjasama dikit lah buat ngebebasin kita ngelakuin eksplorasi. Tujuan pertama eksplorasi kita yang pasti toilet siswa. Kita mengendap ke sana, uji nyali kecil-kecilan di sana, hasilnya gak ada apa-apa. Bener, gak ada apa-apa. Gak ada suara, ya apalagi penampakan. Setelah dari toilet, kita menyusur kantin. Kebetulan emang kantin ini letaknya bersebelahan sama toilet. Nah di sana temanku si Opik sama si Ferry katanya denger suara cewek nangis lirih banget. Tapi anehnya aku sama Dadan itu gak denger. Terus si Opik ini inisiatif ngerekam suara itu. Hasilnya emang bener. Sayup-sayup aku denger emang ada orang yang lagi nangis. Merinding deh tuh. Karena suaranya itu emang lirih banget. Di situ Dadan nanya, jadi gimana? Udah cukup belum eksplorasinya? Kayaknya kalau udah gini kita mending balik ke kelas aja deh buat tidur sebelum ketahuan sama guru. Dadan bilang gitu. Ya otomatis aku tolak saat itu juga. Aku bilang kalau aku masih penasaran sama sosok gede yang diceritain Pak Satpam. Akhirnya setelah diskusi agak alot, aku sendiri yang ngelanjutin uji nyali itu. Mereka semua selain aku udah pada ngerasa cukup katanya. Aku waktu itu malah makin penasaran. Karena buatku fenomena suara itu biasa aja. Jadi aku malah lebih tertantang buat ngelihat penampakannya secara langsung. Itu pun kalau bisa. Aku diem di kantin itu agak lama. Sekitar 10 menitan.
Selama itu, sampai ngantuk-ngantuk, aku nggak nemuin penampakan apa-apa. Akhirnya aku keluar kantin. Terus pas baru nyampe pintu kantin, dari arah belakang, arah jongko-jongko jajanan, aku denger ada suara "Sst, sst, sst," kayak manggil aja. Suara itu nggak langsung aku respon. Aku diam dulu, perhatiin. Setelah sekian lama, baru aku bisa pastiin. Ternyata emang bener kalau suara itu berasal dari salah satu jongko yang ada di pojokan kantin. Baru aku balik lagi dan jalan agak cepet. Pas itu aku berharap banget kalau aku itu nemuin penampakan gitu kan. Tapi waktu aku sampai di sana, aku gak nemuin penampakan apa-apa selain ngelihat ada kilau-kilau warna merah gitu dari arah laci. Karena penasaran aku deketin. Nah, waktu aku perhatiin secara seksama, ternyata kilauan merah itu berasal dari sebuah tali yang ngikat sebuah benda yang kayak terbuat dari kulit hewan yang udah kering. Jadi teksturnya itu kasar-kasar gitu. Wah, rajah nih pasti. Aku langsung inget ke sana. Dan pas aku coba buka, benar aja kalau itu tuh rajah. Ada beberapa simbol yang aku nggak ngerti yang dikelilingin sama huruf-huruf Arab. Dan bodohnya, aku bawa benda itu ke rumah. Mikirnya waktu itu simpel sih, cuman penasaran aja. Tapi semenjak itu, aku jadi dapat gangguan-gangguan ekstrim di rumah. Paling parah di sekolah. Pertama, dari malam pertama aku bawa rajah itu ke rumah, aku dimimpiin ketemu nenek-nenek yang selalu ngemis-ngemis minta makan. Dan itu mimpinya bukan sekali dua kali, terhitung sampai hampir sebulan, nenek itu muncul terus di mimpiku. Awalnya gak terlalu risih juga, toh cuma mimpi kan. Terus kedua, di sekolah. Tiap kali aku ke toilet atau ke kantin, penglihatan aku jadi gak beres. Aku jadi bisa ngelihat apa yang dibilang sama Pak Satpam tentang sosok hitam gede yang ada di toilet. Sama sosok perempuan berwajah rusak, pakai seragam sekolah di kantin. Lagi-lagi aku gak terlalu risih, ya udah cuma diliatin doang, apa salahnya ya kan. Tapi ternyata dugaanku itu salah besar. Gangguan dari mereka makin sering dan makin ekstrim. Gak cuma nunjukin penampakannya gitu aja, tapi juga mereka berani ganggu secara fisik yang akhirnya ngeganggu kondisi psikis aku juga. Contohnya nenek-nenek yang datengin aku di mimpi. Gangguannya jadi ngerempet ke alam nyata. Jadi tiap malam aku tidur, selalu kalau pas lagi mau pules, itu kan sadar nggak sadar kan, pintu lemari aku itu selalu ada yang ngegedor dari dalam, puk puk gitu. Pas aku cek, nggak ada apa-apa, cuma ninggalin bau semerbak kembang-kembangan persis kayak bau kembang-kembangan kalau aku lagi mimpiin sosok nenek itu. Selain gedor-gedor pintu lemari, sosok nenek itu juga suka narik selimut. Malah nih sampai berani ngejilat betisku. Kerasa banget soalnya. Itu yang di rumah. Nah, yang di sekolah, sosok cewek berseragam yang kata aku tadi, itu selalu ngikutin aku kalau aku lagi ke kantin. Gak tahu kenapa si cewek itu tuh terus-terusan minta tolong. Ya, mau aku tolongin gimana? Ngelihat wajahnya aja aku udah gak berani. Terus tentang sosok hitam gede yang di toilet sekolah, aku punya kejadian buruk sama sosok yang satu ini. Jadi di kelas, kata teman-temanku, aku pernah tiba-tiba kesurupan sambil terus marah-marah. Katanya suara aku jadi gede gitu dan terus-terusan manggil nama yang kita semua itu gak kenal. Terus selain suka ngerasukin aku, sosok hitam gede ini juga suka bikin ulah yang lain. Kayak tiba-tiba leher aku ada bekas cakaran, di paha ada bekas cakaran. Bahkan terakhir yang paling parah pas aku lagi fokus-fokusnya merhatiin pelajaran,
tiba-tiba aja punggungku ini kerasa panas terus perih. Pas diperiksa, teman-teman aku yang pada ngelihatnya juga pada ngeri. Mereka pada ngeri semua. Jadi punggungku itu katanya ada sekitar 5 bekas cakaran gede memanjang dari atas sampai pinggang. Dan bukan cuman cakaran biasa, tapi juga kulit-kulitnya sebagian ada yang ngelupas. Makanya itu yang ngebuat aku jadi perih. Abis rentetan kejadian itu, aku coba berobat dulu ke dokter. Karena di fisik kan. Tapi dokter bilangnya, katanya luka itu cuma iritasi. Dan dokter cuman ngasih aku salep aja. Tapi makin hari pakai salep itu, perihnya kok nggak hilang-hilang. Belum lagi kalau pas di kamar tuh, si sosok nenek-nenek ini malah makin berani. Nah, sampailah di suatu hari di mana bapakku kedatangan tamu jauh. Temennya yang asal Lampung. Katanya beliau lagi ada urusan ke Bandung dan pengen transit dulu di rumahku. Sebut aja namanya Koh Roni. Dia Chinese, tapi Islamnya kuat banget. Nah, baru sampai di rumahku di malam itu, pas kita lagi duduk-duduk di sofa, Koh Roni ini ngeliatin aku terus. Setelah bapakku ke belakang buat ngambil air minum, Koh Roni ini nanya, "Yos, kamu habis main apaan?" Lah, aku kaget kan. Maksudnya apaan? Orang akhir-akhir ini aku kurang main. Ya aku jawab, "Enggak kok, emangnya kenapa?" Koh Roni jawab, "Ini yang ngebuat aku heran." "Bohong ah, buktinya yang ngikutin kamu banyak banget. Pasti kamu ngambil sesuatu yang gak harus kamu ambil ya." Di situ kan. Di situ aku langsung keinget sama rajah yang aku ambil dari salah satu jongko waktu acara persami itu. Dan emang benar, ketika aku keluarin rajahnya, Koh Roni membenarkan kalau itu sumber petaka yang aku alamin selama beberapa bulan itu. Jadi katanya, rajah itu adalah rajah buat pesugihan. Dan gak tahu alasannya apa, rajah itu tuh sengaja ada yang buang. Dan kebetulan yang buang ini pinter. Katanya dia ngapain gitu biar si rajah ini gak balik lagi. Dan penghuni si rajah ini tuh sosoknya, kalian tahu. Sosoknya itu adalah nenek-nenek yang selalu bau kembang kalau dia hadir. Terus aku cerita tuh, kalau selain nenek-nenek, ada 2 sosok lain yang ikut ngeganggu. Setelah aku ceritain gitu, memang Koh Roni ini ngeiyain. Katanya kalau sosok cewek yang ada di kantin itu adalah jin korinnya siswi sekolah yang pernah jadi tumbal pesugihan itu. Dan sosok hitam yang di toilet itu memang penghuni sana yang gak suka kalau aku pegang rajah itu. Waduh, pokoknya setelah kedatangan Koh Roni itu, seenggaknya aku jadi tahu sumber dari apa yang aku alamin. Koh Roni juga ngebantu buat ngobatin aku secara spiritual dan ngebantu musnahin rajah itu. Dia ngebakar rajah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku gak pernah lagi diganggu se-ekstrim yang aku ceritain tadi. Tapi ya efeknya aku gak akan pernah lupa sama kejadian itu. Semoga aja ceritaku ini bisa ngasih kita pelajaran kalau kita tuh jangan asal-asalan ngambil barang yang kita temuin di sembarang tempat. Bisa jadi itu awal mula petaka yang kita dapat. Makasih yang udah dengerin, makasih juga Bang Didit. Sama-sama. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang sangat-sangat ekstrim banget ya. Gak kebayang banget gimana rasanya diganggu secara ekstrim selama berbulan-bulan. Dan ada hubungannya sama pesugihan lagi. Waduh, biasanya emang ngeri-ngeri sih kalau cerita horor tentang pesugihan itu. Nauzubillah ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan didekatkan sama hal yang baik aja ya. Amin. Oke, itu tadi cerita di episode kali ini guys.
Semoga ada manfaatnya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi seputar kejadian-kejadian horor atau mistis, ceritanya bisa kalian kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau DM akun Instagram gue di @ai_vermadi. Bisa berupa format rekaman suara kalian atau cerita tertulis. Gue tunggu, oke? Selalu ingat, pertebal keimanan dan ketakwaan kita, karena hanya dengan itulah kita bisa meraih keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Gue Didit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam borangan.